Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 6 dengan saya sendiri, Iwana Putri Pertama, dan rekan saya, Neng Fajatul Munawaroh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang software SpecU Mathematics dalam menghitung ukuran permusatan data atau statistika. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita simak penjelasannya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama software SpecU Mathematics. Jadi, apa sih software SpecU Mathematics itu? SpecU Mathematics itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk membantu penggunanya dalam melakukan berbagai macam perhitungan matematika. Nah, software ini juga sering digunakan oleh pelajar, mahasiswa, hingga profesional yang membutuhkan alat bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang kompleks. SpecU Mathematics ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan, analisis data, dan visualisasi hasil. Selanjutnya ada sejarah singkat software SpecU Mathematics. Jadi software ini dikembangkan oleh Jos de Jong, yaitu seorang programmer dari Belanda dengan tujuan menyediakan alat sederhana namun canggih untuk membantu perhitungan matematika, fisika, dan teknik. SpecU ini dirilis pertama kali pada awal tahun 2000-an. Nah, software ini menjadi favorit karena memudahkan penggunanya dan fitur unggulannya seperti input berbasis teks, plotting grafik 2 dimensi, serta dukungan untuk berbagai fungsi matematika dan konversi satuan. Lalu ada juga beberapa fitur dalam SpecU Mathematics ini. Yang pertama, kalkulasi ekspresi dengan perhitungan aritmetika, kondisional, logika, dan operasi bitwise. Yang kedua, terdapat lebih dari 100 konstanta matematika, fisika, dan kondisional. Yang ketiga, terdapat lebih dari 60 fungsi analisis, aritmetika, bilangan kompleks, hiperbola, integral, logika, probabilitas, sistem bilangan, statistika, dan trigonometri. Dan terakhir, terdapat pula fungsi-fungsi untuk bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan bilangan oktal, serta fitur-fitur lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menginstal software SpecU Mathematics di PC atau laptop? Perlu teman-teman ketahui bahwa kekurangan dari software ini adalah tidak bisa diinstal di Android. Jadi hanya bisa diinstal di PC atau laptop. Pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi browser pada PC atau laptop, kemudian ketik http://www.specumath.com kemudian akan muncul gambar seperti pada layar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengklik menu download, lalu download stub. Setelah itu akan muncul pilihan bahasa, lalu klik OK, teman-teman bisa memilih bahasa. Kemudian jika sudah, klik maju, lalu setelah itu klik install. Setelah itu teman-teman bisa menunggu dan software SpecU Mathematics sudah siap dipakai. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SpecU Mathematics. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari software ini yaitu mudah digunakan. Fitur-fiturnya lengkap, hasil perhitungan yang dihasilkan pun akurat, serta fleksibel. Yang kedua ada kekurangan. Kekurangan dari software ini adalah tidak semua fitur yang ada di dalamnya itu gratis dan hanya dapat diakses oleh komputer atau laptop. Nah, teman-teman, karena dalam video ini kita sedang membahas tentang penggunaan software SpecU Mathematics dalam ukuran pemusatan data, mari kita bahas secara singkat terlebih dahulu apa itu statistika dan ukuran pemusatan data. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data yang dimulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Ukuran pemusatan data sendiri merupakan suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Adapun yang sering digunakan dalam ukuran pemusatan data yaitu mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau angka yang sering muncul. Sekarang mari kita bahas satu-satu tentang ukuran pemusatan data yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada median atau me. Median sendiri merupakan suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya.
Ini juga ada rumusnya, nanti kita bahas. Kemudian ada modus. Teman-teman tahu modus? Modus dalam statistika merupakan angka yang sering muncul. Selanjutnya ada rumus min. Jadi min itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nilai rata-rata data tunggal, yang kedua nilai rata-rata data tunggal berkelompok. Untuk yang data tunggal, rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai atau sigma F dibagi N atau banyaknya data. Sementara untuk data berkelompok, kita dapat mencarinya dengan rumus X bar sama dengan sigma Fn Xn dibagi sigma F. Xn ini adalah nilai atau data ke N, dan Fn adalah frekuensi ke N. Kemudian ada contoh soal min. Di sini diberikan nilai matematika 20 siswa kelas 11 IPS 1 yaitu 7, 9, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, 8. Tentukan rata-ratanya. Oke, yang pertama kita substitusi data tersebut ke dalam rumusnya ya. Karena ini rata-rata data tunggal, jadi kita menggunakan rumus sigma X per N. Setelah itu substitusi data ke dalam rumus, sehingga diperoleh sigma X-nya itu sama dengan 158 dan N-nya 20. Jadi 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Jadi rata-rata dari nilai matematika siswa kelas 12 IPS 1 adalah 7,9. Dan yang mendapatkan nilai di atas rata-ratanya adalah 13 siswa. Kemudian kita lihat bagaimana rumus mencari median. Untuk rumus mencari median pada suatu data, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama pada data ganjil dan data genap. Ada perbedaan rumus sedikit dalam mencari median data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil terlebih dahulu. Contohnya, kita mempunyai nilai ulangan matematika dari 7 siswa dengan nilai sebagai 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Tentukan median dari data tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian, kita hitung jumlah datanya. Jumlah datanya yaitu 7. Nah, kemudian kita untuk data ganjil kita gunakan rumus Xn ditambah 1 per 2, di mana Xn itu adalah jumlah banyaknya data, X jumlah N-nya itu jumlah banyaknya data, ditambah 1 dibagi 2. Kan tadi jumlah datanya 7. Jadi X7 ditambah 1 per 2. Itu menjadi X8 per 2 atau sama dengan X4. Nah, X4 itu bagaimana sih? Kita cari data yang keempat. Data yang keempat yaitu nilainya adalah 80. Maka median dari data ganjil tersebut adalah 80. Kemudian dari data genap, bagaimana sih contohnya? Untuk contohnya, kita punya data berat badan dari 8 siswa dengan data sebagai berikut yang tertera di dalam layar. Nah, kemudian tentukan median dari data tersebut. Urutannya masih sama dengan yang tadi, menurutkan data dulu yang terkecil hingga ke yang terbesar, kemudian cari jumlah datanya yaitu 8. Namun, untuk rumusnya itu menjadi data keempat ditambah data kelima atau data tengah-tengahnya. Dari banyaknya data. Di sini kan jumlahnya 8, berarti tengah-tengahnya adalah data keempat dan data kelima. Data keempatnya 65 dan data kelimanya 70 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya yaitu 67,5. Jadi median dari data tersebut adalah 67,5. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan ketika kita membuka software Spekiu Mathematics. Di software ini kita tidak hanya dapat menghitung statistik saja, tetapi juga kita dapat menghitung fungsi seperti aritmatika, bilangan kompleks, hingga menggambar grafik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung min dan median dari contoh soal tadi menggunakan Spekiu Mathematics. Apakah hasilnya akan sama? Yuk kita coba. Pertama kita hitung min terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu kita langsung saja masukkan data-data yang tadi. Kita di sini misalkan kita beri nama X. Setelah dimasukkan, klik Enter. Nah, kalau sudah muncul tulisan yang biru seperti itu,
Kita ke sebelah kanan lalu klik yang fitur statistik dan pilih yang min. Jika sudah, kita masukkan data yang tadi yang kita beri nama X dan klik enter. Hasilnya 7,9, sama ya dengan hitungan manual tadi di contoh. Yang kedua, kita mencoba untuk menghitung median dari data ganjil. Ingat ya, untuk median ini kita harus menyusunnya terlebih dahulu dari data yang paling kecil. Di sini data yang paling kecilnya 65, lalu 70, lalu 75, 80, 85, 90, dan terakhir 95. Sama seperti tadi, klik enter. Setelah diklik enter, kita cari ke sebelah kanan median, lalu masukkan data yang tadi atau X dan klik enter. Dan hasilnya juga adalah sama 80. Jadi terbukti ya bahwa Spekium Mathematics ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.